Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kuliah dari SI4565 dengan S20 21 Pada video kali ini, saya akan mengerjakan latihan dari mata kuliah AI dengan materi GraphQL. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan konsep dari GraphQL terlebih dahulu dan masuk ke implementasi. Oke. Tanpa berlama-lama kita akan masuk ke konsep dan istilah dari. Oke, kita langsung saja. Jadi di GraphQL ini ada beberapa istilah yang akan dipakai pada GraphQL ini. Pertama itu ada skema. Skema ini adalah bagaimana bentuk data yang ingin didefinisikan pada GraphQL. Dan skema ini memiliki tipe objek tersendiri seperti scalar, objek, query, dan mutation, dan lain-lain. Untuk scalar ini, bentuk objeknya bentuknya itu seperti integer, string, dan boolean, itu dan lain-lain. Dan kalau tipe objek ini adalah tipe yang mendefinisikan sebuah entitas, kayak seperti kelas, mahasiswa, di kelas A ada mahasiswa A gitu. Dan untuk yang query ini merupakan sebuah permintaan untuk pengambilan data dari server GraphQL. Dan untuk mutation, mutation merupakan objek untuk mendefinisikan manipulasi data di dalam API. Gitu. Dan yang terakhir itu ada resolver. Resolver adalah fungsi atau metode yang bertanggung jawab untuk mengambil data yang diminta oleh query dari GraphQL itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke implementasi dari GraphQL. Oke, di sini saya sudah membuat latihan dari implementasi GraphQL-nya. Jadi pertama kita harus mengimport dulu atau menginstal dulu requirement dari Graphene, kelas Graphene, dan lain-lain untuk bisa menjalankan GraphQL ini. Oke, pertama kita harus mengimport dulu Graphene ya, dengan cara import Graphene. Setelah melakukan import, kita akan masuk ke skema pertama. Nah, pada skema ini, di sini ada kelas-kelas yang menunjukkan sebuah object type yang bisa digunakan untuk yang bisa digunakan untuk mengetes API gitu seperti endpoint-endpoint. Jadi untuk kelas pertama itu ada kelas book. Kelas book di sini uh, ini di kelas buku terdapat dua detail, dua isi, yaitu ada ID dan title. ID ini dengan Graphene ID dan title ini tipenya itu string. Dan ada kelas kedua itu kelas query. Kelas query ini di sini adalah kelas yang akan melakukan query query dari kelas book di atas. Jadi misalnya contoh yang asli ini book. eh, jadi graphene.field seperti ini tipe query-nya. Lalu buku ini adalah kelas dari buku yang di atas yang akan dilakukan query. Dan resolve tadi itu untuk metode dari GraphQL itu sendiri. Kita langsung masuk saja ke yang pertama, skema pertama. Dan ini skema. Skema ini merupakan sebuah metode yang digunakan uh, melakukan query tersebut. Oke, kita masuk ke tes yang pertama, yaitu tes untuk satu buku. Tes untuk menentukan satu buku. Di sini karena caranya itu ada di sini untuk isi dari query-nya, isi dari GraphQL-nya. Jadi di sini merupakan uh, graph dari bukunya, lalu yang kita akan tampilkan itu adalah ID dan title. Oke, kita langsung masuk saja. Ini karena lalu ini result, ini skemanya menggunakan execute untuk mengexecute GraphQL dari key tersebut, lalu kita akan print result datanya. Kita akan coba di sini.
Ya, error, kenapa error? Karena di atas belum dijalankan. Jalan dari atas dulu, lalu yang ini, lalu yang ini. Ya, muncul sini tertampil bahwa dari buku atau dari data data buku ini uh, ID 2 dan title buku 2 ini dapat dari mana? Ini dapat dari resource book yang di atas karena kita ingin mengambil ingin mendapatkan ID 2 dan title buku 2. Lalu kita masuk ke test case yang kedua, yaitu untuk mengget atau mendapatkan data dari semua buku. Jadi sebelum kita membuat GraphQL-nya, kita membuat dulu resolve books ini dulu. Jadi untuk book yang tadi ini untuk satu dan book ini untuk yang beberapa buku. Ini ada satu, dua, tiga buku sama. Tinggal yang berbeda itu hanya isi dari resolve-nya. Lalu untuk cara menjalankan juga sama. Kita coba jalankan di sini. Ya, ini sudah tampil ya tadi ya. Kita clear dulu, kita coba ulangi. Wah, ada ID 1, 2, 3, dan 3 buku tersebut sudah tampil. Lalu update data, di sini update data. Di sini untuk menampilkan data, kita masuk ke sini aja, bagian bawah. Jadi ini data data dari buku, 6 buku atas, 6 buku. Lalu kita mengambil data dari buku yang pertama dengan mengambil data title. Nah, jadi untuk data uh, dengan yang pertama ini, title itu adalah buku 2 karena mulainya dari nol ya kalau misalkan uh, ya dictionary ini. Oke, kita harus masuk ke yang bawah ini. Yang bawah ini kita akan melakukan update data tadi. Ini hampir sama seperti yang tadi yang di atas, hanya bedanya kita menggunakan perulangan untuk menjalankan uh, untuk mengambil datanya. Oke. Oke, jadi untuk yang pertama ini dulu, kita akan mengambil data dengan ID 2, sorry, data nomor 2 dengan dengan menampilkan ID dan title untuk data 2 dengan menampilkan title-nya. Kita coba yang book dulu. Oke, caranya gimana? Caranya kita, karena mau menampilkan satu buku dulu, kita jalan. Lalu kita coba jalankan. Ya, tampil. Jadi untuk data ini yang kedua, ID-nya itu adalah merupakan ID yang ketiga dan title buku yang ketiga. Dan kita coba yang bawah ini. Jadi berbeda ya dari yang tadi di atas. Kita kalau mau menampilkan semua buku itu kita harus menjabarkan semua data buku tersebut. Nah, bedanya kalau di sini datanya itu terpisah dan kita menggunakan looping untuk mengambil data yang ada di sini. Untuk mengambil semua data yang ada di sini. Jadi tidak perlu menulis ulang di bagian bawah resolve ini. Nah, kita coba ya. Kita coba pakai cara itu berbeda. Jadi, sorry, caranya sama saja yang bawah books, yang atas. Oke, kita jalankan saja. Nah, langsung tertampil untuk data books, data semua buku dari data buku di atas. Oke, maaf. Oke, maaf. Ada yang tertinggal. Jadi di sini untuk uh, kenapa ada dua, di sini bisa menampilkan satu, yang ini bisa menampilkan yang banyak, karena ini berbeda dari modul ini. Jadi ada dua type, itu ada field dan list, dan field ini untuk menampilkan field dari buku dari sini, untuk menampilkan satu buku, dan yang list ini untuk menampilkan semua buku, semua data buku. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.